Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan setinggi puja sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan manisnya nikmat iman, nikmat Islam serta manisnya nikmat umur. Tak lupa salawat dan salam ke arwah junjungan alam Nabiullah, Habibullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kirimkan kepada beliau sepotong doa yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukaddimah, yang sebelum saya melanjutkan materi pada hari yang berbahagia ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan dari program studi manajemen dakwah semester 3, dan pada hari ini teruntuk kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yang telah memberikan arahan-arahan serta motivasi supaya kami dapat menyelesaikan tugas usul fikih. Langsung saja, yang kami hormati selaku dosen pengampu Bapak Jilparoni yang sudi kiranya memberikan kami waktu dan tempat membahas sedikit kajian tentang ilmu keislaman pada hari yang berbahagia ini. Langsung saja, sebagaimana kita ketahui, Allah mengutus para nabi dan rasul pada zaman tertentu untuk umat tertentu juga. Mereka diutus untuk menjadi petunjuk dengan ajaran dan risalah yang dibawanya. Mereka juga sebagai pengingat bahwa Islam sebagai ajaran yang hakiki, ajaran yang benar-benar adanya, dan akan ada hari akhir di mana semua amal selama di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Misalnya, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran sekaligus pembaharu Islam sesuai apa yang menjadi risalah baginya dan sesuai keadaan umatnya. Begitu juga umat-umat sebelumnya. Mereka juga mempunyai ajaran yang tidak jauh berbeda dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Ajaran itu berisi tentang akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Banyak para nabi dan rasul yang Allah utus untuk menyerukan tauhid. Tentu
juga membawa ajaran syariat dengan metode, dengan cara-cara yang berbeda-beda. Karena perbedaan melahirkan berbagai amaliyah dan hukum yang berbeda pula. Berbagai syariat itu tentunya tidak bisa dihilangkan dengan sia-sia tanpa diteruskan oleh Nabi dan umat setelahnya. Dari sini kita perlu pahami dan perlu dimengerti. Apakah syariat yang mereka bawa juga termasuk syariat Nabi Muhammad dan umatnya? Atau hanya dikhususkan kepada mereka? Ajaran Islam yang diterima Nabi Muhammad SAW sebagai agama universal yang begitu luas, bukan begitu lagi, yang sangatlah luas. Islam juga tidak hanya menjadikan satu dalil yang sudah final, tentunya Al-Quran dan hadis, sebagai satu-satunya referensi otoritas yang tidak memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menerapkan dalil-dalil lain sebagai pendukung atau sebagai penjelasan lebih detail tentang. Salah satu dalil yang harus dikaji dan dipahami adalah syar'u man qablana, karena syariat ini atau teori ini atau kita bisa katakan juga kajian tentang ilmu fikih yang membahas tentang syar'u man qablana adalah sangat penting. Dikarenakan bagaimana kita akan mengetahui bagaimana syariat-syariat yang dibawa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Layaknya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani menjelaskan ada dua masalah pokok yang perlu kita pahami tentang syar'u man qablana. Yang pertama, apakah Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjalankan syariat? Dan yang kedua, apakah Rasulullah SAW diperintahkan menjalankan syariat sebelum masa kenabiannya? Perihal dua masalah di atas, atau perihal dua masalah yang saya katakan tadi adalah masalah yang perlu kita kaji. Masalah yang pertama, beberapa ulama sepakat bahwa di samping Rasulullah SAW sebagai pembawa syariat atau seorang musyarri, ia juga dituntut untuk menjalankan semua syariat yang dibawanya. Namun, ulama berbeda pendapat perihal masalah yang kedua. Menurut sebagian pendapat Rasulullah SAW dituntut untuk menjalankan syariat sebelum masa kenabiannya. Dan syariat yang dijadikan pedoman adalah syariat Nabi Adam alaihissalam sebagai syariat pertama yang ada di muka bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW dituntut menjalankan syariat Nabi Nuh sebelum masa kenabiannya. Sebagian pula mengatakan harus mengikuti atau menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula pendapat yang lain juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga harus mengikuti syariat yang telah dibawa Nabi Musa
Nabi Isa alaihissalam. Sebab masa di antaranya sangat dekat dibanding dengan masa kenabiannya, masa kenabian sebelumnya. Namun, pendapat yang dijadikan pedoman mayoritas ulama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dituntut untuk menjalankan syariat para nabi sebelum masa kenabiannya. Pendapat ini merupakan pendapat yang diprakarsai oleh Imam Al-Qushairi dan dipedomani oleh mayoritas Islam. Menurutnya, jika sebelum masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut untuk menjalankan syariat Nabi sebelumnya, hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan abai dan acuh pada syariatnya sendiri setelah kenabiannya. Dalam kitab Irsyadul Fuhul dijelaskan yang sekiranya artinya, dan ulama mengunggulkan pendapat ini, yaitu tidak dituntutnya Rasulullah dengan syariat sebelum kenabiannya. Ini merupakan pendapat yang kami ridhai, sebab jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam sebuah agama atau sebuah syariat, maka ia akan mencatat dan menjelaskannya. Sebab tidak bisa disangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung syariatnya. Dua hal pokok tersebut menjadi masalah dasar sebelum memahami syar'u man qablana. Darinya pula, para ulama menjadikan syar'u man qablana sebagai salah satu dalil perihal disyariatkan syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya setelah masa kenabiannya atau justru tidak dijadikan syariat. Definisi syar'u man qablana ini juga dikemukakan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan syar'u man qablana dengan arti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Secara istilah, syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan disyariatkan kepada umatnya. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, syar'u man qablana atau syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama, syar'u man qablana yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Pada bagian pertama ini, ulama sepakat bahwa syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak menjadi syariat baginya dan umatnya. Contohnya, seperti pekerjaan dan ritual yang dilakukan oleh orang-orang ahlu kitab, namun tidak diketahui dari mana sumber pekerjaan mereka, dan syariat Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan hal tersebut. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda yang sekira artinya, janganlah kalian benarkan ahli kitab, juga jangan mengingkari mereka. Hadis riwayat Muslim. Isi, makna dan kandungan kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelum Al-Quran sudah banyak yang diubah, mulai dari bahasa, tarjamah, dan arti oleh orang-orang ahli kitab. Karenanya, Rasulullah SAW memberikan alternatif agar tidak membenarkan mereka, khawatir sudah diubah sesuai kehendaknya, juga tidak memperbolehkan mengingkari, karena bisa jadi ada sebagian yang masih utuh sesuai ajaran yang diturunkan. Adapun cara terbaik adalah tidak menanyakan semua itu. Dengan tanda kutip atau dengan kata lain, isi kitab-kitab yang diturunkan dan masih
sesuai dengan makna awalnya, maka harus dipercaya dan diimani sebagai manifestasi keimanan pada ajaran sebelumnya. Sikap tidak mempersoalkan firman Allah merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis tadi. Bagian kedua, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dalam bagian kedua ini ada beberapa poin penting yang perlu dipahami dan dimengerti dari syariat Nabi terdahulu. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa ulama masih mengklasifikasi perihal apakah hal itu menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad atau tidak. Perinciannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu syar'u man qablana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi SAW, namun dihapus dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka ulama sepakat hal itu termasuk komponen dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, yang sekira artinya, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Quran Surah Al-An'am ayat 146. Ayat di atas secara tegas mengharamkan setiap hewan yang mempunyai kuku, seperti burung, unta, angsa, dan semua jenis hewan yang mempunyai kuku. Begitu juga haram mengkonsumsi lemak hewan yang gemuk, selain punuk dan perut besar. Ayat ini juga mengisahkan perihal yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahulu. Allah menegaskan tentang keharaman hewan-hewan yang telah disebutkan. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa hal itu tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW lagi. Yang kedua, syar'u man qablana dijelaskan dalam Al-Quran menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi SAW yang tidak dihapus dari syariat Nabi Muhammad SAW. Contohnya yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin familiar dirasa kawan-kawan atau saudara-saudari sekalian, yang mungkin ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.